Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, solawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahannya. Hai sahabat santri sejati yang beriman dimanapun berada. Untuk menggaungkan kesesatan, Dajjal punya berbagai keahlian luar biasa yang tak masuk akal sehingga banyak manusia yang keliru dan malah mengakuinya sebagai Tuhan. Namun, kekuatan yang ia miliki ini nyatanya adalah tipuan belaka. Adapun kemampuan diri Dajjal sudah diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya agar kaum muslim tidak terjerumus. Berikut kemampuan yang dimiliki Dajjal. 1. Membawa surga dan neraka. Dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW bersabda, dia, Dajjal, membawa surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. 2. Memiliki dua sungai yang mengalir. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tahu betul apa yang dibawa oleh Dajjal. Dia punya dua sungai yang mengalir airnya. Yang satu, dalam pandangan mata manusia tampak berupa air jernih, sedang yang satu dalam pandangan mata manusia tampak berupa api yang menyala-nyala. Kalau kalian berjumpa dengannya, hendaknya kamu mendatangi sungai yang terlihat seperti api, pejamkan mata, lalu celupkan kepala, kemudian minumlah darinya, sebab itu sebenarnya adalah air yang segar. Hadis riwayat Muslim. 3. Membawa air dan api. Dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah berkata, dia membawa air dan api. Apinya adalah air dan airnya adalah api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Kecepatan gerak Dajjal yang seperti angin. Seperti awan yang diikuti angin. Dia mendatangi suatu kaum lalu mengajak mereka dan mereka pun mengimaninya. Hadis riwayat Muslim. 5. Bersamanya bukit roti dan daging. Hadis dari Al-Mughirah bin Syubah, Rasulullah SAW bersabda, dia membawa sebuah bukit roti, daging, dan sungai air. Hadis riwayat Muslim. 6. Perintahnya kepada tanah kosong untuk mengeluarkan harta karun. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika melewati tanah gersang, Dajjal berkata kepada tanah itu, keluarkan harta karunmu. Maka harta karun tanah itu pun mengikutinya seperti ratu-ratu lebah. Hadis riwayat Muslim. 7. Memerintah langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, lalu dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan sehingga hujan pun turun. Dia memerintahkan bumi, sehingga bumi pun menumbuhkan tanam-tanamannya. Sehingga, hewan-hewan ternak mereka menjadi sangat gemuk dan banyak susunya. Hadis riwayat Muslim. 8. Menahan dan melepas matahari. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal mengatakan, aku adalah Tuhan semesta alam. Matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kalian ingin agar aku menahannya? Orang-orang menjawab, ya. Maka dia menahannya, sampai-sampai satu hari terasa seolah selama 1 bulan dan sepekan seolah selama 1 tahun. Dia juga berkata, apakah kalian ingin agar aku melepaskannya? Mereka menjawab, ya. Maka dia menjadikan 1 hari seolah selama 1 jam saja. Hadis riwayat Hakim. 9. Teriakannya terdengar dari barat ke timur. Hadis dari Ibnu Amr, Rasulullah SAW bersabda, dia berteriak sebanyak 3 kali. Teriakan itu terdengar oleh orang-orang timur dan orang-orang barat. Dia juga memakan burung langsung dari langit, yang sudah matang terpanggang oleh matahari. Hadis riwayat Hakim. 10. Tangannya yang menyentuh dasar laut. Nabi Muhammad SAW berkata, dia menceburkan diri ke tengah laut sebanyak 3 kali dalam sehari dan air laut tidak sampai ke pinggulnya. Salah satu tangannya lebih panjang daripada yang lain. Kemudian dia mengulurkan tangannya yang panjang ke dalam air sampai menyentuh dasar laut untuk mengambil ikan apa saja yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. 11. Membangkitkan orang mati. Riwayat dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, salah satu fitnah Dajjal adalah dia berkata kepada orang Badui, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan kembali ayah dan ibumu yang telah mati? Apakah kamu mau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Si Badui menjawab, ya. Lantas setan menyerupai ayah dan ibunya dan berkata, wahai anakku, ikutilah dia karena dia adalah Tuhanmu. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Hakim.